Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamami kulli sunin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yakin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ala jami' ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Khususnya untuk guru kita Kiai Haji Nur Ali Hamim yang tadi ba'da maghrib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya. Dan juga untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita semuanya para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu, yang sedang menghafal Al-Quran, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan enggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita masih bisa bersilaturahim pada kesempatan malam hari ini, melanjutkan bacaan kita ya. Tapi malam hari ini saya mau bahas tentang sholat istisqa ya. Ini sesuai dengan arahan pemerintah ya, khususnya pemerintah Kota Depok dalam surat edarannya nih ya. Ini tertanggal 25 September 2023. Ini ditujukan kepada camat, lurah, dan juga ketua umum MUI Kota Depok ya, berkenaan dengan himbauan pelaksanaan sholat istisqa ya. Jadi ada surat edaran dari pemerintah Kota Depok untuk melaksanakan sholat istisqa atau sholat minta hujan, dan menindaklanjuti ya surat dari edaran dari pemerintah Kota Depok ya,
Lalu MUI Kota Depok pun ya mengeluarkan surat ya. Jadi menindaklanjuti itu ada seruan dan ajakan sholat istisqa dari Majelis Ulama Indonesia Kota Depok ya, tertanggal yang justru malah lebih dulu ya tertanggalnya itu. Dan ini harus kita sikapi ya, karena memang sampai hari ini ya hujan itu belum turun juga ya, udah kering, panasnya luar biasa ini. Sebetulnya berkenaan dengan sholat istisqa ini ya, ini bukan permintaan Nabi ya. Ya, dalam riwayat sholat istisqa itu bukan permintaan Nabi, tapi sholat istisqa adalah permintaan sahabat ketika itu. Karena emang udah terjadi kemarau panjang ya, sudah tidak ada air, lalu banyak binatang ternak yang sudah pada mati, pohon-pohonan pada mati. Ini sahabat ngadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau Nabi, apapun yang terjadi, apa yang Allah takdirkan, ya Nabi itu menerima apa adanya, nggak protes. Ya, cuma ini ya, Nabi ngelihat sahabat dalam keadaan yang kekeringan, ya, Nabi juga nggak tega ngelihat sahabat begitu. Umatnya kekeringan, panas, nggak ada air ya. Makanya dikabulkanlah. Nah, makanya Nabi tidak berdoa sendirian ketika itu, tapi mengajak kepada para sahabat untuk meminta hujan. Gitu. Nah di sini disebutkan babu sholatil istisqa'i, satu bab tentang sholat istisqa, ya, sholat meminta hujan. Ya. Al istisqa'u huwa talabus suqya. Ya. Istisqa itu adalah meminta hujan. Walahu thalathu maratibin. Ya, sebetulnya nanti ada 3 urutan ketika kita minta hujan, tidak langsung sholat istisqa nih. Ya, di sini dalam fikih disebutkan urutan yang paling awal banget. Al-awwalu adnaha ad-du'a'u lil istisqa'i mutlaqan khalfas sholawati. Ya. Jadi kalau belum terjadi hujan dalam waktu yang lama, adnaha yang paling rendah banget, yang paling bawah, artinya urutan pertama sebelum kita sholat istisqa itu ngapain? Doa. Ad-du'a'u lil istisqa'i, itu doa minta hujan. Mutlaqan, ya mutlak aja, pokoknya minta doa. Khalfas sholawati, setiap daripada selesai sholat. Gitu. Jadi kalau terjadi kemarau panjang, ya kita diperintahkan untuk berdoa di setiap selesai sholat kita, yaitu doa minta hujan. Nabi salah satu doa yang dibaca ketika minta hujan itu adalah Allahumma skina ghaithan mughithan, ya, mari'an mari'an, nafi'an ghayra dharrin, ajilan ghayra ajilin. Ya. Jadi Rasulullah selalu berdoa tuh. Ya, jadi urutannya ketika belum sholat istisqa, tapi doa dulu Nabi. Setiap selesai daripada sholatnya, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa ini, dan mengajak kepada para sahabat untuk berdoa selesai daripada sholat 5 waktu itu. Itu yang paling pertama. Yang kedua, awsatuha ad-du'a'u lil istisqa'i fi khutbatil jum'ah, yaitu minta hujan, ya, doa minta hujan di dalam khutbah Jumat. Ya. Ini juga disunahkan juga nih nanti khatib, ya, ketika berkhutbah lalu di khutbah yang kedua berdoa, maka doa yang dipanjatkan salah satunya adalah doa minta hujan. Ya, ketika terjadi kemarau panjang tuh, jadi doa minta hujan tuh. Ya, sunnah juga tuh di dalam khutbah Jumat yang dibaca. Ya. Tadi urutan pertama ya sholat atau fi kunutin nazilah, ya, kelupaan tuh. Jadi ada kunut nazilah namanya. Kunut nazilah itu kunut yang dibaca ketika ada satu peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Maka kita baca tuh dalam kunut nazilah. Jadi bukan sholat subuh doang. Ya, di setiap waktu sholat kita baca kunut, yang mana kunut itu kita tujukan untuk meminta hujan. Nah, yang kedua, doa di dalam khutbah Jumat. Ya, dalam khutbah Jumat, ya,
di khutbah yang kedua karena ada doa di situ. Nah, berdoalah. Salah satunya adalah doa yang dipanjatkan ya. Tadi boleh tuh doa yang dari Nabi, Allahumma skina ghaitsan mughitsan, ya Allah turunkanlah hujan yang merata, mari'an ya, yang mengalir gitu ya, mari'an yang menyuburkan, nafi'an ghairu dharin yang bermanfaat, yang tidak membawa mudarat, ajilan ghairu ajilin dengan cepat kagak lambat ya. Minta sama Allah agar segera diturunkan hujan. Nah, kalau doa di setelah selesai sholat fardu udah, qunut nazilah udah, di khutbah Jumat udah juga, tapi belum turun hujan juga, baru ya akmaluha, yang paling sempurna adalah al-istisqa'u bis shalah, yaitu minta hujan di dalam sholat. Artinya sholat khusus, yaitu ada sholat sunnah namanya sholat sunnah istisqa. Wa kadzalika shaumu ya, dan begitu juga ada perintah berpuasa nanti. Wa taubatu, dan bertaubat. Wal khuruju minal mazalimi kama sayati, dan keluar daripada kezaliman-kezaliman. Nah, nanti ada urutannya tuh. Karena ada kaifiatnya ya. Nanti bagaimana kaifiat salat sunnah istisqa tuh. Yusannu ayyamurul hakimu bi salatil istisqa'i was shaumi thalathata ayyamin. Ya, ini udah nih ya, surat dari edaran pemerintah itu bagian daripada bahwasanya hakim memerintahkan ya. Yusannu ayyamurul hakim, disunahkan hakim itu memerintahkan. Ya, hakim di sini bukan yang memimpin satu sidang, bukan. Hakim itu orang yang punya kuasa untuk ya memberikan perintah kepada umat agar supaya menjalankan sholat sunnah istisqa. Ya, misalkan ketua MUI ya, menghimbau kepada masyarakat yang mau ngikut sholat sunnah istisqa, apain? Merintahkan kepada mereka untuk ikut sholat dan puasa 3 hari berturut-turut. Nah, wabit taubati, dan juga bertaubat ya, nanti diiringi misalkan gini, kalau dia puasa sunnah 3 hari, Senin, Selasa, Rebo, nah Kemisnya baru sholat. Nah, nanti diperintahkan tuh, misalkan dari hari Minggu kita mau sholat istisqa hari Kemis ya, ntar yang mau ngikut sholat itu Senin, Selasa, Rebo puasa gitu. Kalau diperintahkan oleh hakim, puasanya jadi wajib ya, yang pada mau ngikut sholat istisqa tuh. Dan yang pada mau ngikut sholat istisqa tadi, wabit taubati, taubat, memperbanyak taubat, wat tasadduqi, dan banyak-banyak bersedekah, wa a'malil birri, dan juga mengerjakan amal-amal kebaikan, wal khuruji minal mazalim, dan keluar daripada kezaliman-kezaliman, wa kulli ma yamna'u min nuzulir rahmah, dan setiap apapun amalan yang bisa menghalangi daripada turunnya rahmat Allah itu dihindari ketika akan sholat istisqa. Fa idza amarahum, jikalau diperintahkan kepada mereka ya, yang siap nih misalkan, ayo siapa yang siap untuk ngikut sholat istisqa, fatakunus sholatu wajibatan alal qadirin, nanti sholatnya jadi wajib tuh bagi yang mampu, tapi ya, yang mampu dan siap maka jadi wajib hukumnya. Wa kadzalika shaumu, dan begitu juga dengan puasanya jadi wajib tuh. Fayajibu fihi tabyitun niyati, maka wajib hukumnya dia puasa dengan niat di malam hari, karena puasanya bukan puasa sunnah jadinya. Ya, kalau ada yang bersedia, misalkan ini jamaah ada 30 orang, semuanya siap nggak nih? Kemis kita sholat istisqa, siap. Ya udah, dari Senin, Selasa, Rabu puasa, dan puasanya jadi wajib tuh. Niatnya mesti malam hari, karena kalau puasa sunnah kan siang hari boleh, tapi kalau puasa wajib malam hari gitu. Tapi nggak wajib qada, kalau dia nggak ngerjain nggak wajib qada, karena yang wajib qada itu puasa Ramadan. Walaupun ini statusnya wajib, akan tetapi tidak ada kewajiban untuk mengqada puasanya. Wa ya'thamul ladzi la yasumu li taqsirihi wa la qada'a alaihi, dan berdosa bagi orang yang kagak puasa ketika dia mampu dan dia udah siap untuk sholat istisqa, tapi nggak wajib untuk diqada gitu, wala qada'a alaihi gitu. Jadi ada urutannya.
ketika dia mau sholat istisqa enggak ujuk-ujuk ya besok sholat enggak. Jadi ada kesunahan diperintahkan oleh hakim untuk ngapain? Puasa dulu, taubat dulu, ya beramal soleh dulu, kebaikan, keluar daripada kezaliman, taubat dulu, bersihin diri. Ya, kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diturunkannya rahmat Allah, yaitu apa? Hujan. Kaifiyatu salatiha, adapun kaifiat salatnya rakaatani, ya, 2 rakaat ya, salatnya 2 rakaat nih. Ya, jadi salat yang dilakukan adalah 2 rakaat kasolatil id, seperti salat id itu. Wa yusannu fiha ma yusannu fi salatil id, dan disunahkan di dalam salat istisqa itu apa-apa yang disunahkan di dalam salat id, ya, sama seperti salat itu, yaitu apa? Min sab'i takbiratin fi raqatil ula, yaitu 7 kali takbir di rakaat pertama setelah takbiratul ihram. Usolli sunnatal istisqa'i, ya, sunnatan lillahi ta'ala, Allah niat dalam hati, wa akbar. Lalu habis itu ngapain? Baca doa istiftah, baca doa istiftah. Habis itu takbir 7 kali, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar 7 kali, sama seperti salat id, itu di rakaat pertama. Wa khamsi takbiratin fi raq'ati tsaniyati, ya, dan di rakaat yang kedua dia takbir 5 kali takbir, ya, rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Wa yaqra'u fiha, dan dibaca di dalam salatnya itu, di rakaat pertama dia baca surah Qaf, di rakaat kedua dia baca surah Iqtarabatis Sa'ah. Kalau kagak awil a'la wal ghasyiyah, atau surah al-a'la dan surah al-ghasyiyah. Mungkin kalau Qaf sama Iqtarabatis Sa'ah kepanjangan kali, ya, al-a'la dan al-ghasyiyah. Lalu kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau kita ganti kuliah sama kulhu? Boleh aja, ya, karena sunnah, ya, cuman kependekan ya kuliah sama kulhu mah, gitu. Kama qala sahibu Safwati Zubad, sebagaimana juga yang dikatakan dalam Safwatu Zubad sama nih, shalla ka'idin ba'da amril hakimi bitaubatin warraddi lil mazalimi, ya, salat seperti salat id, ya, setelah diperintahkan oleh hakim dengan apa? Bitaubatin warraddi lil mazalimi, yaitu bertaubat dan menolak segala kezaliman, menghindari segala kezaliman. Wal birri wal i'taki was siyami thalathatin warabi al ayyami, ya, berbuat baik, ya, dan juga bersedekah, lalu puasa 3 hari, warabi al ayyami, ya, yang hari keempatnya itu dia salatlah. Fal yakhruju bi bidlati takhashu'i ma'rudda'in wa rutta'in wa rukka'i, ya, maka keluarlah dia dari rumahnya untuk salat bi bidlati takhashu', menggunakan pakaian yang sederhana. Dengan siapa? Ma'rudda'in, kalau bisa bayi juga dibawa tuh, anak-anak kecil bawa. Rutta'in, dan juga orang-orang yang, ya, apa sih namanya, rutta itu binatang ternak, binatang. Warukka'in, dan orang-orang tua ajak tuh, karena memang ada kesunahan begitu, ya. Lalu kapan sholat itu dilaksanakan? Waktunya, gitu ya. Waktu sholati fil yaumir rabi, sholatnya itu di hari keempat, ba'da siyami thalathati ayyamin, setelah dia puasa 3 hari, gitu. Jadi makanya kalau perlu ada tindak lanjut ini, ya, yang surat edaran ini, ya, nanti yang punya kewenangan bisa jadi MUI. Memang MUI itu yang menindaklanjuti surat edaran dari pemerintah Kota Depok, ya, MUI itu menganjurkan untuk, ya, sholat istisqa, atau misalkan di setiap daerah mau bikin boleh, ya, di setiap kelurahan atau di setiap RW boleh bikin juga tuh, ya.
Yang penting ada diperintahkan dulu gitu. Dikasih tahu dulu dikasih edukasi dulu gitu. Jadi salat istisqa itu seperti ini keadaannya. Yakhrujuna ila sahra bi thiyabin badilatin. Keluarlah mereka ila sahra. Kemana sahra? Tanah lapang yang terbuka. Ya, kita mungkin kalau di Cinere pengen salat istisqa susah juga nih nyari lapangan kan gitu ya. Udah kagak ada tanah lapang yang menghimpun orang banyak, itu susah juga. Ya bisa juga kali kita ke lapangan Bulak Gantung, nah, sono, atau ke lapangan Limo, sono bisa juga tuh. Makanya nih besok ya Camat Cinere dan Camat Limo katanya mau bersinergi melaksanakan sholat istisqa gabungan gitu. Karena apa? Cinere nggak punya lapangan kan gitu. Ke Gandul atau ke Limo kan itu. Kalau dulu masih banyak tanah lapang karena nggak ada gitu. Jadi fi sahra bi thiyabin badilatin, dengan pakaian yang sederhana tuh. Jadi nggak boleh pakai pakaian yang bagus-bagus gitu. Jadi kalau sholat istisqa kebalikan daripada sholat Aid ya, jadi pakai pakaian yang sederhana aja dah. Tapi jangan pada bolong-bolong kan begitu. Sederhana tapi bukannya robek-robek, bukan gitu. Tapi ada penyebutan illa fil masajidits salati fal afdalu fiha, kecuali di 3 masjid. Masjid mana? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsa. Itu di masjid boleh, lebih afdal di masjid. Kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi atau di Masjidil Aqsa itu bagus di masjid. Kalau kita sholat istisqa di masjid kagak afdal. Sholat istisqa kita di mana? Fis sahra, di tanah lapang. Ya terbuka, halaman yang terbuka. Tuh. Bi thiyabin badilatin ay thiyabil mihnah. Ya. Jadi pakai pakaian hina gitu, yang ya bagaimana ya? Karena seharusnya ini bagian daripada ya namanya orang minta-minta, bagaimana sih? Kan nggak punya apa-apa tuh, sederhana dia. Bahkan disebutkan min izharil miskinah, menzohirkan dia seperti orang yang miskin. Wala yatatayyabun, dan bahkan tidak disunahkan kita pakai minyak wangi gitu ya. Jadi kalau sholat istisqa benguk dah, biarin kan begitu. Iya gitu. Apa nih pokoknya kayak orang hina banget dah. Pakaiannya hina, baunya juga kagak harum ya begitu. Kita emang lagi betul-betul merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita minta betul-betul kepada Allah itu hujan. La thiyabiz-zinah, jangan pakai pakaian yang zina. Zina itu artinya yang perhiasan, yang mewah, itu jangan. Itu jangan ada menonjolkan kemewahan. Jadi kalau pakai batu cincin jangan apa? Jangan virus, jangan bacan, itu buka itu. Pakai batu yang masakan aja, yang dari keleci. Nah, itu pakai itu. Atau pakai cincin yang dari apa itu ya? Ya dari kawat dah gitu ya. Nah, karena itu zinah juga apa? Perhiasan jadinya, melambangkan kemewahan. Jangan itu. Ya, sarung jangan BHS yang dipakai. Itu jangan. Ya, pakai yang gajah duduk atau apa gitu. Ya, kopiah juga jangan awing gitu ya. Jangan awing ya. Kopiahnya kopiah apa gitu ya, pokoknya. Ya, kita melambangkan bahwasanya yang kita pakai itu enggak ada unsur zina, enggak ada unsur daripada kemewahan, perhiasan ya, yang sederhana gitu. Ya cuman pakaian yang layak juga untuk sholat gitu. Jangan mentang-mentang itu nggak boleh pakai pakaian yang bagus ya dipakai training udah pada bolong, itu jangan juga. Pakai sarung tapi jangan BHS, jangan Tamer gitu ya, jangan Raja Mulia, itu kan sarung-sarung bagus gitu. Sarung yang jelek-jelek aja dah. Atlas yang 25.000 kan ada tuh ya gitu, yang dipakainya kaku banget gitu. Wal afdalu wahum shaimun, bahkan lebih afdol lagi dia dalam keadaan puasa. Artinya tadi 3 hari puasa tuh, Senin, Selasa, Rebo puasa. Kemisnya waktu sholat, afdolnya kemisnya itu dia puasa juga, dalam keadaan puasa tuh, dia sholat dalam keadaan puasa. Tapi wala yajibu alaihimus shaumu fihi, tapi nggak wajib puasanya di hari di mana dia sholat, nggak wajib puasa. Andai kata dia mau puasa, afdol sholatnya. Itu ya.
Wa yustahabbu, ya, dan disunahkan ikhrajus sibyan wal bahaim wasyuyuh, dan disunahkan kita untuk ikut bersama-sama kita itu sholat istisqa sibyan, anak-anak kecil, sibyan, ya, sobiyun gitu ya. Sobiyun itu kan anak kecil yang belum pada balik, yang belum pada ada dosanya, gitu ya. Karena anak-anak yang belum berdosa itu ya kita ajak sama-sama berdoa, mudah-mudahan dengan sebab dia doa kita diapain? Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh anak-anak kecil tuh. Bahkan tadi ada penyebutan ma'ruddain. Anak-anak yang masih nyusu, ya, artinya masih anak kecil tuh. Ajak tuh. Ngapa-ngapa bawa aja semua seadanya itu anak-anak kecil. Wal bahaim, dan juga binatang-binatang ternak. Ajak tuh bawa binatang ternak. Kenapa? Binatang ternak pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hujan. Tuh binatang bawa tuh. Gitu ya. Tapi murai batu jangan dibawa gitu. Ya, khawatir hilang ntar gitu ya. Murai batu taruh di lapangan itu hilang ntar murai. Itu mana gacor banget lagi udah ya kan gitu. Bawa tuh binatang. Ya, utamanya binatang ternak. Bahaim itu kan binatang ternak. Kambing gitu ya. Kebo, sapi, unta itu bawa, kuda misalkan gitu. Bawa itu semua binatang-binatang. Cecek bawa nggak usah cecek. Gitu. Ada yang bawa curut di bawah gitu. Nggak usah dibawa curut mah gitu. Nanti bau kan gitu. Wasyuyuh. Ya, syuyuh itu artinya orang-orang tua. Ya, orang tua tuh asyuyuh. Orang-orang tua syuyuh. Orang-orang yang sudah renta itu dibawa. Ngapain sholat? Andai kata dia nggak bisa berdiri, duduk deh. Gitu. Ini sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, liqaulihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhrajahul Baihaqi fi Sunanil Kabir wa Tabrani, dan Imam At-Tabrani ini disebutkan, laula syababun khusya wa bahaimu rudda wa syuyuhun rukka wa atfalun rudda la subba alaikumul azabus sabba. Ya. Andai kata bukan karena ini seorang pemuda yang soleh, yang khusyuk di dalam ibadah, wa bahaimu rutta, dan juga binatang-binatang ternak, wa syuyuhun rukka, dan orang-orang tua yang sudah pada bongkok, wa atfalun rudda, dan anak-anak kecil yang masih pada nyusu, la subba alaikumul azabus sabba, maka niscaya ini yang namanya azab pasti akan diturunkan dengan segera. Ya, makanya kita yakin tuh kalau masih ada anak kecil yang nyusu, ya, kalau masih banyak orang-orang tua, masih ada anak-anak muda yang pada rajin ibadah, insya Allah itu kampung masih jauh daripada azab Allah, kata Nabi itu. Jadi laula syababun khusya, ya, makanya kalau ada anak-anak muda yang pada rajin ibadah, itu salah satu daripada penyebab dijauhkannya kampung kita dari azab Allah. Kalau masih banyak orang-orang tua yang pada apa, yang bongkok, tapi masih apa dia? Masih luar biasa, itu jadi patok kita, ya, ibadahnya. Wa atfalun rudda, dan juga masih ada bayi-bayi yang pada menyusu. La sabba alaikumul azabus sabba, maka itulah tidak akan mungkin akan Allah turunkan azab dengan segera. Karena apa? Karena sebab itu yang tadi. Itu makanya ketika sholat istisqa mereka masih dibawa. Mudah-mudahan dengan diajaknya mereka itu akan dimudahkan doa-doa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diturunkan hujan itu ya. Wa qaulihi, dan juga disebutkan ya dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari disebutkan, wa hal turzaquna wa tunsaruna illa bidu'afaikum. Tidaklah Allah akan memberikan rezeki kepadamu dan memberikan pertolongan kecuali bidu'afaikum, kecuali dengan kelemahan-kelemahan kita. Makanya tadi disuruh datang pakai apa? Pakaian-pakaian hina. Itu jangan membawa perhiasan. Jangan pakai parfum, ya, pakai pakaian yang paling hina, yang paling jelek kan gitu, tapi yang bersih karena dipakai bakal sholat gitu. Wala yakhruju ma'ahun nisa'u min dawatil hayat. Tapi kalau sholat istisqa jangan ngajak-ngajak perempuan cantik, jangan. Tuh ya. Dawatil hayat jangan.
Gitu, orang perempuan yang wanita jangan usah ikut dah. Nenek-nenek seret tuh. Ajak ayo katanya biar katakan bawa cuman perempuan itu zawatil hayat ya. Di sini di kata ulama min zawatil hayat artinya ma'ahun nisa an-nisa'u zawatul hayat adalah perempuan-perempuan yang punya rupa bagus, cakep ya, cantik gitu. Enggak usah ngikut. Ya, dia di rumah aja dah, suruh masak gitu. Ntar selesai kita sholat kita makan kan gitu. Itu jangan suruh ngikut ya. Macanan gara-gara dia kagak turun jadinya hujan gara kita gitu. Kan gitu. Ya, dawatil hayat. Jadi yang dibanyakin apa? Nenek-nenek banyakin kan gitu. Aki-aki kan gitu, anak-anak kecil gitu, anak-anak muda. Gitu. Yang an-nisa'u min dawatil hayat ya enggak usah ngikut dulu dah. Gitu. Kaifiyatul khutbah, adapun kaifiat khutbahnya nih ya. Karena memang salat istisqa itu seperti salat Id ya, ada khutbahnya juga. Jadi salat dulu ya, salat dulu baru khutbah gitu. Kalau salat Jumat kan khutbah dulu baru ya, salat. Dulu salat Jumat sebetulnya sama ya, sama tuh kayak salat Id ya. Salat Jumat itu sama seperti salat Id. Artinya apa? Salat dulu baru khutbah. Tapi ketika itu ada peristiwa ya. Dalam salat Jumat ya, Nabi sedang berkhutbah, lalu sahabat banyak yang keluar dari masjid ya, karena ada pedagang dari Syam ketika itu bawa dagangan bagus-bagus. Nabi lagi khutbah ditinggal. Ya, manusiawi ya, ngeliat dagangan bagus-bagus. Ya, makanya itu kalau dalam riwayat penyebutan Imam Syafi'i yang tertinggal di masjid ketika itu tersisa 40 orang. Makanya dalam mazhab Syafi'i salat Jumat itu minimal 40 orang gitu. Makanya ketika itu sejegan itu ya, salat Jumat diganti tuh. Ya, ngapain dulu? Khutbah dulu baru salat. Tadinya sama tuh kayak salat Id gitu ya. Salat dulu baru khutbah. Nah, ini salat istisqa bagaimana? Salat dulu 2 rakaat seperti salat Id tadi baru ada khutbah. Kaifiyatul khutbah, adapun kaifiat khutbahnya yusannu ayyakhtuba khutbataini ba'daha aw wahidah, disunahkan untuk berkhutbah 2 kali khutbah ya, 2 khutbah seperti khutbah Jumat, seperti khutbah Id gitu. Ba'daha artinya setelah selesai dari salat. Aw wahidah, atau 1 kali boleh enggak apa-apa, yang penting ada khutbahnya. Wa yajuzu qabla shalah, dan juga dibolehkan sebelum salat juga boleh juga gitu ya. Jadi mau dikerjakan sesudah sholat boleh, atau wa yajuzu qabla shalah, dibolehkan sebelum sholat juga boleh. Dia khutbah dulu baru sholat boleh gitu. Wa tsani wa yastaghfiru fi awalil khutbatil ula tis'an, yaitu istighfar. Di awal khutbah yang pertama itu 9 kali. Jadi kalau di dalam sholat Id, khutbah itu kan diawali dengan takbir 9 kali. Tapi dalam khutbah sholat istisqa diawali dengan istighfar 9 kali itu, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 9 kali. Wa fi awalil khutbati tsaniyah, dan di awal khutbah yang kedua sab'an 7 kali istighfar. Sama. Ya, kalau di dalam khutbah Id yang pertama 9 kali takbir, khutbah kedua 7 kali takbir. Tapi kalau dalam sholat istisqa ya istighfar 9 di khutbah pertama, di khutbah yang kedua 7 kali istighfar. Wa tsalitsu, ya, yang ketiga nih kaifiat khutbahnya itu wa yastaqbilul khatibul qiblah bid-du'a'i ba'da thulutsil khutbati tsaniyati hatta al-faragi minad du'a'i. Thumma yastaqbilun nasa wa hina istiqbali lil qiblah yuhawwilu ridaahu. Nah, ini ada kaifiat nih. Ini makanya saya bawa sorban. Nanti kita contohin. Jadi di dalam khutbah, khatib nih yang sedang berkhutbah, khatib berkhutbah ngadepin siapa? Jamaah kan? Ya, ngadep mana tuh? Ngadep ngetan. Ya. Wa yastaqbilu khatibul qiblah bid-du'a'i ba'da thulutsil khutbati tsaniyah. Ketika khatib khutbah yang kedua yang udah mau habis gitu ya,
udah sekitar 2/3 khutbahnya, artinya udah dapat khutbah yang kedua, itu si khatib madhep kiblat, ya, menghadap ke arah hatal faragi minad doa, ya, doa tuh setelah selesai daripada doa. Jadi nanti ketika dia khutbah lalu berdoa, si khatib itu menghadap ke arah kiblat. Tsumma yastaqbilun nas, ya, doa lalu balik lagi ke ngadepin jamaah tuh. Wa hina istiqbali lil qiblah yuhawwilu ridaahu, dan ketika dia menghadap ke arah kiblat, yuhawwilu ridaahu, dia balik itu surbannya, ya, membalikkan surban tuh. Ini ada kesunahan, ya. Jadi bagaimana caranya? Fayaj'alu yaminahu ala yasarihi wa asfalahu a'lahu, yang tadinya di kanan jadi di kiri, yang tadinya di bawah jadi di atas, diputer tuh apanya, ridanya, surban itu diputer gitu ya. Ini kalau surbannya segi 4, ya, ini kita contohin begini. Ini khatib, lalu wa mithluhul hadirun, dan para jamaah juga yang pada ngapain? Yang pada membawa surban gitu. Ketika dia menghadap ke arah kiblat itu, ini disunahkan untuk membalik surbannya. Yang tadinya di kanan jadi pindah ke kiri, yang tadinya ini di atas jadi di bawah. Jadi cara ngebaliknya tuh begini, tangannya taruh sini sama sini. Tuh, gitu. Nanti ketika dia disunahkan wahina istiqbalihi lil kiblati, ketika dia itu menghadap ke arah kiblat, itu sambil ngapain? Yuhawwilu ridaahu, membalik daripada surbannya. Fayaj'alu yaminahu, menjadikan kanannya itu ala yasari, menjadi ke sebelah kiri, wa asfalahu a'lahu, dan yang bagian bawah jadi bagian atas. Ini kan kanan, pindahin ke kiri. Caranya bagaimana? Ini tangan kita yang kiri pegang ini, yang kanan pegang ini, lalu kita tarik gitu ya. Tuh, ini kan tadi di atas kan, nah ini jadi di bawah, ini di atas gitu. Tinggal begitu doang. Jadi tangan ini megang yang kiri, tangan kiri megang yang kanan, lalu diapain? Puter. Nah, jadi di bawah, ini jadi di atas lagi. Udah begitu. Dulu waktu ngaji itu diajarin kiai sampai begitu, nyontoin pakai sorban nih. Dan dibalik katanya. Ini sebuah tanda ngapain? Membalik keadaan. Yang tadinya kagak hujan jadi hujan. Itu minta kepada Allah dibalikkan hal dalam keadaan yang kita inginkan ketika itu. Jadi itu. Saya lupa tadi suruh pada bawa sorban gitu, maksud kalian praktek muternya begitu. Gitu. Nah, kalau ya, tapi gampang aja sih. Ya, ini tangan kanan megang ujung sorban tangan kiri, ujung sorban kiri gitu. Lalu dia diginin doang ya udah jadi udah tuh. Tinggal berbalik udah muter kan gitu. Ini sunnah saja. Jadi bagi yang pada bawa rida, yang pada bawa sorban, yang enggak bawa ya udah, enggak usah dibalik bajunya, itu baju dibalik. Gitu kagak usah kan gitu. Jadi sorban. Wa mithluhul hadirun, dan begitu juga dengan para jamaah yang ikut sholat istisqa ketika itu. Illan nisaa, kecuali perempuan, ya. Fala tahwila lahunna, ya, orang perempuan enggak usah balik-balik apanya, mukenanya gitu dibalik-balik, enggak usah gitu. Jadi orang laki yang pada bawa surban itu, dan juga kalau sorbannya segi 4 tuh lebih gampang gitu ya. Gitu. Nah, ini disunahkan tuh ketika berkhutbah. Ya. Wa yatrukuhu muhawwalan hatta yanzi'a thiyabahu wa yukrahu tarkut tahwil, dan juga meninggalkan membalikannya lagi hatta yanzi'a thiyabahu. Jadi yang tadi itu sorban dia balik ya. Jadi ini tadi yang sorban yang dia pakai ketika sholat istisqa, lalu dia balik ya, dia puter gitu ya. Dengan keadaan yang seperti ini dia puter. Udah selesai begini, ini sampai dia selesai di rumah, ini jangan diapain? Jangan dibalik, sampai dia melepaskan pakaiannya. Berarti dalam keadaan itu sorban itu terus, ini udah taruh sini. Udah selesai sholat, udah begini jangan dibuka-buka. Gitu, ntar sampai di rumah baru, ya ketika dia ganti baju ya baru dibuka, gitu, ditanggalkan itu. Dan kalau misalkan ditanggalkan juga, wa yukrahu tarkut tahwil, dan ini dimakruhkan ketika dia tidak tahwil, tidak membalikan surban jadi makruh. Ya, makanya besok kalau mau sholat istisqa ya disarankan kepada para jamaah untuk bawa surban gitu.
Kalau kagak ada, taplak meja bawah gitu. Iya boleh apa gitu. Yang penting bisa dibalik tuh, taplak meja atau apa gitu yang bisa dibalik. Kan gitu. Asal jangan topo aja begitu. Kan gitu. Itu menjadi apa? Menjadi isyarat ya, tahwil, kita minta kepada Allah untuk dibalikan keadaannya, yang tadinya panas, yang tadinya kemarau, lalu diturunkan hujan gitu, minta Allah. Sampai sebegitunya tuh, luar biasa syariatnya. Masailu fil istisqa. Nah, ada beberapa masalah yang harus diperhatikan di dalam salat istisqa. Yang pertama, yusannul ghuslu li salatil istisqai kama taqaddama fil agsalil masnunah. Ya, disunahkan mandi. Sunah aja nih. Disunahkan mandi untuk salat istisqa. Sama seperti ketika dia mandi sunnah untuk sholat Jumat atau mandi sunnah untuk sholat Id. Ya. Ada yang nyeletuk, boro-boro mau mandi katanya. Emang air susah katanya. Oh iya, kan sunnah doang. Itu sunnah. Kan kita ketika kemarau begini bukan berarti sama sekali nggak ada air ya. Air mah ada. Itu. Cuma jumlahnya terbatas saja. Mungkin hanya bisa untuk wudhu saja atau hanya wudhu dan minum saja. Adapun untuk kepentingan yang lain itu sedikit, itu nggak ada itu airnya, kurang. Itu ya makanya hemat air dah tuh. Itu kemarin dapat laporan ini air yayasan apa namanya keluarnya nggak begitu banyak tuh, kering ya, agak tekor juga mungkin ya karena panas ya, nggak hujan-hujan gitu ya. Watsani al-afdalu an takuna fi waqtil Id. Ya, kalau pertanyaannya itu kapan kita sholat istisqa, waya apa gitu maksudnya. Nah ini afdolnya sholat istisqa itu antakuna fi waqtil Id, yaitu di waktu sholat Id, yaitu ketika matahari naik setinggi galah, tuh setinggi tombak. Nah begitu dah. Kalau kita kira-kira matahari terbit kira-kira jam 6 sekarang ya, jam 6 kurang. Misalkan 6:30 kita memang bikin sholat istisqa, nah bisa udah 6:30 atau jam 7 boleh. Yang penting belum zawal, itu ya, belum zuhur gitu. Jadi kalau misalkan kita mau bikin sholat istisqa jam 10 boleh, jam 11 boleh. Cuman kalau di lapangan bikinnya, masya Allah, panas malah sekarang musim panas, jam 8 udah panas bener. Ya 6:30 dah kita bikin ya, sholat istisqa ya. Dihimbau kepada para jamaah yang mau ngikut sholat istisqa untuk tepat waktu misalkan tuh. Wa yajuzu fil laili wa waqtil karahah, dan dibolehkan malam hari atau di waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat. Malam boleh. Kalau siang misalkan pada kerja sibuk atau cuacanya sangat panas sekali ya, dihimbau pada para jamaah nanti malam kita sholat istisqa kan gitu. Malam-malam, waduh, ini kalau malam mudorot kita ngapa? Ngajak aki-aki ya, malam berabe katanya. Wah ya udah berarti siang aja deh, pagi-pagi gitu. Cari waktu libur, misalnya gitu di hari Ahad atau hari libur kerja lah, gitu. Andai kata mau dikerjakan malam hari atau di waktu yang dimakruhkan untuk sholat, tetap boleh nih. Wa yajuzu gitu. Wa tsalitsu illam yusqau a'adus salata thaniyan wa thalithan. Jikalau belum turun hujan juga, ya dia udah sholat istisqa nih, belum turun juga nih hujan, a'adus salata, maka ulangilah sholatnya itu, thaniyan wa thalithan, yang kedua lalu yang ketiga, udah cukup ya. Jadi sholat istisqa itu kalau sekali sholat ternyata belum turun hujan nih, ulangin lagi yang kedua, belum turun juga, ulangin lagi sampai yang ketiga. Habis yang ketiga udah tungguin aja gitu. Jadi nggak ada kesunahan lagi menjadi lebih daripada 3 gitu. Jadi kalau sholat istisqa sekali lalu turun hujan ya alhamdulillah. Andai kata belum turun bikin lagi. Andai kata belum turun bikin lagi. Habis itu udah tungguin aja. Banyak-banyak taubat aja udah. Gitu. Mudah-mudahan Allah turunin hujan gitu. Warabi'u in suku qabla sholati sallu syukran lillahi wa talaban lil mazid. Andai kata nih kita rencana sholat Id hari Kamis, Senin,
Selasa, Rebo, kan diperintahin puasa tuh ya. Emang udah kita pokoknya Kamis itu kita sholat istisqa. Pas puasa hari ketiga, hari Rebo, hujan. Ya, hujan tuh. Terus bagaimana? Apakah tetap sholat? Shollu, tetap sholatlah dia. Dalam rangka apa? Syukran lillahi, bersyukur kepada Allah. Jadi sholat istisqanya dalam konteks bersyukur. Wa talaban lil mazidi. Gitu. Jadi andai kata belum dilaksanakan itu sholat istisqa, sedangkan sudah direncanakan, itu ya, sudah ada rencana untuk sholat istisqa, ya, udah diperintahkan oleh hakim, orang-orang yang mau ikut sholat istisqa juga udah bersedia, dan bahkan khatib dan imamnya sudah ditentukan, bahkan udah di DP-in, nah, kan dibalikin lagi tuh DP kan begitu. Nggak taunya hujan. Bagaimana? Apakah sholatnya tetap dilaksanakan? Laksanain. Dalam rangka apa? Syukran lillahi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa talaban lil mazidi, dan meminta kepada Allah agar supaya ditambahin lagi hujannya. Jadi boleh tuh. Jadi kalau misalkan surat edaran ini udah ada, lalu MUI udah berencana nih, ya misalkan Kelurahan Cinere udah berencana atau Kecamatan Cinere udah berencana, oh ya, insya Allah minggu depan kita bikin sholat istisqa. Nggak taunya turun hujan, bagaimana? Boleh tetap dilaksanakan itu sholat dalam rangka bersyukur. Wal khamisu, yang kelima, yusannu ayuzhira ghairal aurati li awwali mataris sana wa yagtasilu wa yatawaddau fis sayri. Disunnahkan untuk ayuzhira ghairal aurah, disunahkan kita untuk membuka baju kita yang bukan aurat. Jadi ya, kayak orang laki misalnya, auratnya kan antara baina surrah war rukbah, antara pusat amalutut. Itu kalau terjadi hujan misalkan, emang ini hujan kita lagi arep-arep banget, lalu kita sholat istisqa, habis itu hujan. Disunahkan untuk ayuzhira ghairal aurah, untuk menzohirkan atau membuka sesuatu dari badan kita yang bukan aurat, ya misalkan baju bagian atas itu, tapi tetap auratnya tidak terbuka gitu. Li awwali mataris sana, ketika terjadi hujan. Itu sunnah tuh. Jadi kalau ada lama kagak hujan, lalu turun hujan, kita ngapain? Sunnahnya ngapa? Main hujan-hujanan. Tuh, wa yagtasilu, maka mandilah dia dengan air hujan. Tuh, kayak bocah jadinya ya. Sunnah tuh. Wa yatawaddau fis sayli, dan berwudu dengan air hujan itu di air yang mengalir. Tuh. Misalkan ditampung airnya, kita bakal mandi, kita bakal wudu. Tuh, sunnah. Jadi kalau lama kagak hujan, ya kan sekarang ini kan nggak hujan-hujannya lama. Jadi besok kalau andai kata terjadi hujan, kita main hujanan rame-rame kan gitu. Ada jadul. Enggak, insya Allah nggak sakit, justru jadi obat tuh. Itu. Jadi kalau orang lu kan bilang ini hujan baru nih, jangan mandi tuh sakit gitu. Malah enggak juga, justru malah diperintahkan ini wayagtasilu, mandi tuh, mandi hujan-hujanan, wayatawaddau, dan berwudu di sana air itu dengan air wudu, dengan air hujan yang baru itu tadi, ya. Ya karena itu bagian daripada rahmat Allah, dan disunahkan berdoa tuh. Main hujan-hujanan juga bukan lari-larian doang, tapi sambil berdoa tuh. Dikenain badan kita dengan air hujan itu, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasadisu yusannu ayyakula inda sima'ir ra'di, dan disunahkan dia berdoa ketika dengar geledeg, ya, ar-ra'd itu kan geledeg, gludug, subhana man yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifati, Allahumma la tuhlikna bi'adzabik wala taqtulna bi ghadabik wa afina qabla dzalik. Jadi kalau ada geludug, doa tuh, ya, Maha suci Allah, ya, ma yusabbihur ra'du bihamdi, yaitu kan geludug juga lagi ngapain? Bertasbih itu. Jadi geludug itu itu bertasbih. Makanya kita ketika terjadinya geludug itu, petir, disunahkan kita untuk, ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa tuh. Allahumma la tuhlikna bi'adzabik, ya Allah, jangan engkau turunkan kepadamu azab, ya. Dan juga wala taqtulna bi ghadabik, dan jangan engkau matikan kami dengan kemarahanmu. Wa afina qabla dzalik, justru malah kita minta ampun kepada Allah, dimaafin
daripada kesalahan-kesalahan kita tuh. Wa yusannu ayyakula inda ru'yatil barq, dan disunahkan ketika kita melihat al-barq, petir, kelihatan wet kan gitu ya. Subhana may yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yusannu alla yutbi al-barqa basarahu, dan disunahkan untuk tidak mengikuti petir itu dengan apa? Mata kita. Itu jadi kalau ada petir jangan diliatin gitu ya, justru malah lindungin mata kita gitu. Itu sunahnya begitu. Kan kalau orang tua kita dulu ya, kalau terjadi hujan lalu petir, ada geluduk gitu gede, kalau orang dulu nyebutnya geluduk galak. Oh, ada geluduk galak lo kata gitu. Ya, orang tua dulu kita ngapain? Adzan gitu ya, ada sunnah adzan juga. Yang terakhir, yusannu ayyakula inda nuzulil matar, disunahkan ketika turun hujan itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shayyiban hani'an mari'an nafi'an. Kita biasanya singkat ya, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah hujan ini hujan yang manfaat. Tapi dalam riwayat ini disebutkan Allahumma shayyiban hani'an mari'an. Hani'an mari'an artinya yang banyak, yang mengalir dengan deras. Nafi'an, akan tetapi hujan yang deras tadi jadi manfaat, bukan jadi mudarat gitu. Wabak dan nuzul, dan setelah turun ya artinya udah selesai daripada turun hujan, berdoa tuh mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Jadi turunnya hujan itu karena keutamaan yang Allah berikan dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita tuh. Jadi hujan itu rahmat Allah, nggak boleh ketika turun hujan kita nggerutu kan gitu ya, gerutu, hujan lagi dah gitu, jangan, nggak boleh, itu dosa kita. Jadi ketika turun hujan Allahumma shayyiban nafi'an gitu, jangan ketika turun hujan ya hujan lagi kan gitu, malah rambut udah gempi banget ini ya Rapik mau ngelancong hujan katanya, wah katanya hujan lagi dah kan gitu. Jangan, tetap kita berdoa tuh mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Wa inda tadarruri bi kathrati, dan ketika terjadi hujan yang banyak ya, hujannya banyak banget, khawatir jadi mudarat ya. Karena pernah terjadi di Madinah ya, jadi ketika sahabat Nabi ya bersama-sama Rasulullah SAW terjadi hujan besar di Madinah, khawatir hujan itu menjadi mudarat karena terlalu banyak jadi banjir dan sebagainya. Rasulullah SAW mengajarkan doa ini kepada para sahabat, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah turunkanlah hujan di sekitarku saja, jangan di tempatku gitu ya. Allahumma hawalaina la alaina. Guru kita ngajarin ini katanya doa boleh dibaca buat orang yang lagi hajatan katanya ya, kan apa, takut hujan katanya gitu. Turun hujan boleh tapi jangan di tempat dia, di mana? Tempat lain. Allahumma hawalaina la wala alaina gitu. Jadi kalau kita lagi mau bikin acara banyak-banyak doa ini, itu salah satu yang bukan menolak hujan, hujannya tetap turun tapi bukan di tempat kita, di tempat lain gitu. Nah, di Cinere orang hajatan baca doa ini ya, Allahumma hawalaina wala alaina. Orang gandul hajatan baca juga doa ini. Orang Pangkalan Jati bingung hujannya turun di mana ini kan gitu. Jadi boleh dibaca tuh kalau hujannya terjadi apa? Sangat deras sekali gitu. Atau ketika belum terjadi hujan ya, karena kita ada hajat tertentu yang khawatir kalau hujan akan ada mudarat gitu ya. Padahal bicara hujan mah pasti manfaat ya, tapi kitanya yang menganggap bahwasanya hujan itu jadi mudarat. Kita minta sama Allah, Allahumma hawalaina wala alaina. Kita minta diturunin hujan jangan di tempat kita tapi di tempat yang lain. Nah, itulah ringkasan gitu ya daripada sholat istisqa itu. Jadi ketika ada perintah himbauan untuk melaksanakan sholat istisqa, ini perlu dikasih penyegaran lagi ingatan kita, karena sampai hari ini pun kira-kira ada nggak jamaah yang pernah sholat istisqa? Ada? Nah, yang pernah praktek langsung gitu? Belum pernah kan? Ya itu makanya
agak susah kalau ada satu amalan syariat yang itu nggak biasa kita kerjain. Ya, kayak kalau sholat yang lain kan emang biasa kita kerjain. Tapi kalau sholat istisqa karena jarang sekali. Jangankan sholat istisqa, kemarin aja waktu ziarah sholat jamak qashar. Ya, bisa jadi ada yang bingung. Kalau kagak diingetin, ini bagaimana ya niatnya? Nah, gitu. Karena jarang kita kerjain. Apalagi ini sholat istisqa yang bisa jadi bukan setahun sekali atau bisa jadi dalam waktu yang lama sekali terjadi kemarau baru ini dikerjain yang namanya sholat istisqa. Jadi itulah rangkaiannya ya, bagaimana kesunahannya dan kaifiatnya serta kaifiat khutbahnya dan beberapa masalah yang berhubungan dengan sholat istisqa itu sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu.